Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang takut cerita tentang mati. Seorang suami kalau cerita tentang mati, nanti kalau papa mati gimana ma? Jangan cerita mati. Seorang istri takut cerita mati, padahal kematian akan datang. Hari ini Abdul Somad bukan sedang mengajar, Abdul Somad tidak sedang ceramah, tapi sedang bercerita bahwa dalam perjalanannya dia mengambil pelajaran. Pelajaran tidak hanya diambil dari buku, pelajaran tidak hanya diambil dari kitab. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Dalam perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan, karena panas terik, berhenti sebentar di bawah pohon yang rindang, sejuk, adem, ayem, sementara matahari redup. Begitu matahari redup, perjalanan akan dilanjutkan. Begitulah hidup di dunia ini, sementara saja. Menjadi pejabat sementara, menjadi orang kaya sementara, menjadi orang cantik sementara, menjadi orang ganteng, gagah, perkasa sementara. Setelah itu yang kekal abadi hanyalah di surga atau di neraka. Di surga khalidina fiha abada, di neraka sama juga. Tapi insya Allah yang hadir di majelis ini semuanya masuk surga, tidak pakai transit di neraka. Yang tidak menyebutkan amin, hati-hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya 200. Siapa orang yang cerdas? Kata Nabi, Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, dia tekan keinginannya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan apa yang akan aku hasilkan setelah aku mati nanti. Ingin membuat sesuatu yang mewah, yang besar, yang megah, dia tekan keinginannya. Akhirnya tanah diwakafkan, di atas tanah dibangun masjid, dibangkitkan semangat jamaah untuk sholat subuh berjamaah, ditekan keinginan-keinginan hawa nafsu. Akhirnya itulah yang menjadi kekal abadi. Berapa banyak orang-orang kaya di dunia ini, begitu mati meninggalkan dunia, hartanya ditarik seperti harimau mendapatkan bangkai rusa. Satu mencakar kakinya, satu mengambil kepalanya, yang satu menarik ekornya, tulang-tulangnya dimakan semut, lemak-lemaknya dimakan rayap, habis tak tersisa. Mana yang kekal abadi? Bercerita tentang keinginan hawa nafsu tidak pernah cukup. Sudah punya satu mobil, mau dua. Sudah ada satu rumah, mau bertambah. Ada kebun 5, 10, 20 hektar, mau sejauh mata memandang. Yang bisa menekan hawa nafsu hanyalah mengingat kematian. Aksiru, perbanyaklah, min zikri, mengingat-ingat, hadimal ladzat, dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, lezatnya makanan hanya sejengkal di tenggorokan, hilang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pandangan hanya di pelupuk mata, melayang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pendengaran hanya sampai ke gendang telinga, hilang. Banyak-banyak mengingat dia. Siapa dia? Nasihat yang tak berbunyi, nasihat yang tak bersuara, nasihat yang tak berhuruf. Dia hanya diam, tapi dia pasti datang. Ustadz Abdul Somad akan datang ke Masjid Thaibah. Rupanya sudah diumumkan 3 tahun yang lalu. Hari ini baru datang. Pejabat akan datang, balehonya dipasang, karpetnya sudah dibentang, batal datang. Tapi kematian tak pernah disambut.
Ada di antara bapak ibu yang pernah menyambut kematian? Ahlan wa sahlan wahai kematian. Pernah bapak ibu ada menyambut grup selamat datang wahai kematian? Kematian tidak pernah diinginkan, tapi dia datang tanpa memberitahu. Ada yang diberitahu kematian datang. Suatu ketika datanglah seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang namanya tadi kita sebut 4 kali dalam tasyahud akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Nabi Ibrahim sahibul bait. Dia bertanya kepada tamunya, man anta? Kamu siapa? Apa kata tamunya? Ana malakul maut. Aku malaikat maut. Bayangkan kalau tamu kita pagi ini datang malaikat maut. Kamu siapa? Malaikat maut. Kamu mau apa? Madza turidu? Kamu mau apa malaikat maut? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut menjawab, uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim, aku ini Khalilullah. Aku ini orang paling dekat dengan Allah. Aku ini kekasih Allah. Apakah mungkin ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Kekasih takkan mungkin menyakiti kekasihnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawab malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi. Adakah kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu cabutlah nyawa. Mana tahu nanti malaikat maut datang, cobalah ajak bernegosiasi begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Tukang kredit. Tukang kredit aja tidak bisa diajak mundur, apalagi malaikat maut. Ini kenapa bisa? Ibrahim alaihi salam. Di antara banyak manusia, ada beberapa orang diangkat menjadi nabi. Di antara beberapa nabi, ada yang diangkat menjadi rasul. Di antara beberapa rasul, ada yang diangkat menjadi ulul azmi. Di antara ulul azmi itu adalah Sayyidina wa Maulana Ibrahim alaihi salam. Bukan kita, tapi ada beberapa hamba Allah yang saya jumpai, dia ingin coba tawar menawar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Haji umurnya berapa? 85 tahun Pak Ustadz. Tapi saya berharap Allah jangan matikan saya dulu. Dalam hati saya, ini bonusnya sudah hampir 1/4 abad. Jadi gimana caranya minta kepada Allah? Saya minta kepada Allah, Pak Ustadz sedang membangun 3 masjid. Ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum 3 masjid ini selesai. Oh, begitu caranya tawar menawar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Ketemu orang isi kepalanya macam-macam. Ketemu lagi di satu tempat. Ustadz Somad, tolong doakan saya. Doa apa Pak Haji? Supaya Allah jangan matikan saya dulu sebelum saya membangun 99 masjid. Macam-macam, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Ini orang-orang yang cerdas bernegosiasi dengan Allah. Apakah mungkin Allah menambah umurnya? Wallahu a'lam bissawab. Yamhullahu ma yasha. Tulisan di Lauhil Mahfuz, Allah kuasa untuk menetapkannya. Wa yuthbit, Allah kuasa untuk menetapkan. Wa yamhullah, Allah kuasa untuk mencabut. Bisa saja dihapus oleh Allah. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah tidak pernah melanggar peraturan. Manusia bisa melanggar peraturan karena manusia mengikuti aturan, tapi Allah tidak melanggar peraturan karena aturan dan peraturan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah masuk surga pasti. Siapa yang ragu masuk surga berarti meragukan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Belum ngomong, belum bicara, belum pandai menggerakkan lidah, kita sudah mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati kita. Ketika bapak kita mengazankan ke telinga kita, asyhadu an la ilaha illallah. Saya sedang ngetes mic-nya aja, mantap. Apa kata anak di dalam? Mulutnya belum pandai bicara, tapi hati kecilnya mengikuti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak di dalam. Apa ada orang didondang ini ketika anaknya lahir dia pegang, dibisikkannya, kau sudah kutanamkan sawit 5 hektar. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau sawit kau tanamkan, dia jual, dia ngutang, dia lelang, dia jadikan sebagai agunan hutang, habis. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang kita ucapkan tadi. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali. Garisnya belum jelas. 2 kali. La ilaha illallah. Agak jelas. Diperkuat lagi 3 kali. La ilaha illallah. Barulah angka kesempurnaan 40. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Nabi Musa terjebak di lembah Tih 40 tahun. Maka kemudian angka 40 dipilih Ustaz Abdul Somad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ketika mengucapkan lafaz Allah ke kiri, ke jantung, berdegup, berdetak? Di dalam dadamu ada jantung berdegup dan berdetak. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Kalau dia mati, berhenti, diam, maka matilah engkau. Orang beriman ketika sujud, otaknya di bawah, di dekat lantai, jantungnya di atas. Itu hanya ada pada orang beriman ketika dia bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling afdal 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau 7 kali itu, maka darahnya lancar ke otak, oksigennya sempurna ke otak. Kenapa ada orang sholat tapi bisa stroke ringan? Kenapa orang sholat tapi otak jantungnya tidak sehat? Karena sholatnya seperti pohon bambu ditiup angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbihnya seperti gorengan panas masuk ke lidah. Nanti dalam catatan malaikat kumur-kumur, 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 kumur-kumur. Bukan tasbih, bukan tahmid, bukan takbir. Nikmati sholat. Ada rasa nikmat, lauk, ada rasanya. Bahwa kita sedang berhadapan dengan Dia, pencipta alam semesta. Kita bukan menghadapi bupati, bukan berhadapan dengan gubernur, bukan berhadapan dengan polisi, bukan berhadapan dengan tentara, tapi kita berhadapan dengan Rabbil Alamin, pencipta alam semesta. Kadang kita ini lebih takut berhadapan dengan atasan daripada dengan Allah. Kalau atasan yang menelpon, siapa? Sebentar lagi datang, Pak. Kau besok datang jam 7 ya? Siapa? Jam 6.30 sudah datang. Tapi begitu Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah. Jam 3 belum sholat subuh.
Kok belum sholat zuhur? Waktu zuhur kan panjang. Ada saja alasan-alasan kita. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, tidak keluar masjid, tidak sibuk dengan pasarnya, tidak sibuk dengan bisnisnya, tidak sibuk dengan batu baranya, tidak sibuk dengan karetnya, tidak sibuk dengan sawitnya, khusus sampai 6.15 berzikir, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, salawat 100, fatihah 100, kul huwallah 100, kul amil falak 100. insyaallah begitu cara menghabiskan waktu. La ilaha illallah, itulah guna tasbih itu. Itulah mengapa tasbih itu 100. Guna tasbih untuk berzikir, bukan digantungkan di tiang mimbar. Guna tasbih untuk berzikir, bukan digantungkan di kaca spion mobil. Nanti mobilnya masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Selesai sholat, jangan seperti ayam nampak beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat, berzikir, bertahmid, bertakbir. Setelah itu nampak jam 6.15, barulah sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bertahan sampai 16 tahun. Orang yang bertahan, tidak berubah, tetap bertambah semangat, orang itu disebut dengan sifatnya namanya istiqomah. Maka kuberi nama majlis subuh ini dengan majlis subuh istiqomah. Allahu akbar. Orang yang istiqomah, apa balasannya? Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, aku sholat subuh berjamaah, aku berzikir, bertahmid, bertakbir, memuji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka ketika akan mati sakratul maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, hai majlis istiqamah, hai safari subuh istiqamah, kecamatan Muara Jawa, Allah takhafu, jangan kau takut. Karena orang mau mati itu takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut masuk neraka, takut. Datang malaikat menenangkannya. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Hai jenazah, hai mayat, hai calon orang mati, jangan kau sedih. Karena orang mau mati itu sedih. Sedih meninggalkan istrinya yang akan menikah dengan berondong manis, sedih meninggalkan anaknya, sedih meninggalkan rumahnya, sedih meninggalkan mobilnya. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Setelah itu apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala saat nyawanya disentapkan oleh malaikat, ditarik, dicabut oleh malaikat, dia tersenyum. Kenapa? Karena malaikat sudah memperlihatkan tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Begitulah jamaah akan mengiring kita ke liang lahat, dimasukkannya ke dalam kubur.
Habis itu 3 orang turun ke bawah, yang satu memegang kepala, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang kaki. Orang dari atas teriak, buka wajahnya, buka, buka. Karena anak tak tahu cara menguburkan bapaknya. Karena selama ini anak hanya diajarkan cara bawa mobil, selama ini anak hanya diajarkan cara ngitung bisnis. Dia tak tahu bagaimana cara membuka. Wajah bapak ibu dibuka, hidungnya mesti menempel ke dinding liang lahat kubur. Setelah itu papan ditutupkan rapat. Setelah itu diambil tikar. Mana tikar? Mana tikar? Kenapa pakai tikar? Supaya tanahnya tidak melompat jatuh langsung ke kayu, gelebu, gelebu, gelebu. Ini bukan menanam kucing, ini orang, ini hamba Allah, ini mulia. Pelan-pelan tanahnya jatuh. Setelah itu ditimbun. Setelah itu dibacakan talqin dan doa. Setelah itu kedengaran suara kaki pelayat orang yang meninggal dunia, jenazah yang di dalam liang lahat mendengar suara kaki pelayat masuk ke dalam kubur, mendengar suara kaki pelayat yang mengiring jenazah pulang satu persatu. Tinggallah kau sendiri di dalam. Siapa yang menemani? Tanah yang pernah diwakafkan jadi masjid, dinding keramik AC, kipas angin, lampu kubah. Tanah yang diwakafkan untuk pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Anak-anak yang dikirim ke Al Azhar pulang. Itulah yang akan menerangi alam barzah di tengah gelap gulita. Itulah yang akan melapangkan kubur. Sudah kusampaikan ya Allah di majlis subuh istiqamah. Kalau ada yang mengamalkannya, setetes dua tetes mengalir juga ke Abdul Somad. Kalau tidak diamalkannya, sudah kusampaikan ya Allah, persaksikanlah wahai para malaikat, sudah kusampaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.